Oke, baiklah kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Setelah data kategori klien diedit, ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita cek kembali di sini ada kategori operasional umum. Nah, tadi yang kita sampaikan, kategori operasional umum ini berkaitan dengan yang dimaksud data. Ada data operasional umum, namun kategorinya apa saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diedit. Apakah pembayaran air, pembayaran listrik, atau uang keamanan, atau halnya misalkan semacam kado dan lain atau apalah, sesuaikan dengan kebutuhan sekalian. Dan ini tidak termasuk dengan transaksi ya. Jadi ini hanya rekapan dari sistem atau perusahaan yang secara umum saja. Cara melihat laporannya di mana itu nanti ada di sini. Oke, bisa dilihat nanti di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke pembagian hasil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pembagian hasil kita di sini kita masukkan investor, manajemen, dan biaya pengembangan. Nah, ini disesuaikan juga dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira pembagian hasilnya itu pihak siapa saja. Ini bisa diedit dan juga bisa ditambah datanya. Dan kemudian selanjutnya adalah kategori pembayaran. Nah, jadi untuk kategori pembayaran di transaksi ini kita di sini ada 3, cash, transfer, dan menggunakan metode KRIS. Nah, jadi ini juga nanti disesuaikan apakah ada metodenya apa saja dan bisa dihapus dan diedit. Selanjutnya ada data rekening. Nah, ini data rekening ini bisa disesuaikan dengan yang ada. Jadi misalkan nomor rekeningnya, ternyata ada perubahan nomor rekening, ini juga nanti berkaitan dengan kwitansi dan invoice nomor rekening. Nah, kemudian atas nama siapa, seperti itu kan, ini juga nanti akan terintegrasi dengan transaksi invoice dan juga kwitansinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa diedit, misalkan ada perubahan, bisa ditambah dan bisa dihapus seperti itu ya, baik dari nomor rekeningnya ataupun atas nama siapa. Misalkan kita pilih tombol edit, oke, kemudian berapa, atas nama siapa, klik proses update data. Dan selanjutnya kita lihat di pengaturan. Oke, pengaturan sudah oke. Nah, kita masuk ke menu dashboard. Di sini untuk melakukan pemesanan kepada Ibu sekalian, misalkan ada pemesanan atau layanan transaksi, bisa katakan transaksi ya. Nah, misalnya seperti itu, pilih dulu nama kliennya, misalkan di sini STI. Oke, misalkan nama klien atau kliennya baru, bisa klik di sini. Sebagai contoh, nama klien misalkan PT Garuda, kategori kliennya perusahaan, alamatnya misalkan Bali, teleponnya bebas, emailnya juga misalkan ada dimasukin, atau dummy saja, tes. Oke, kemudian proses simpan. Nanti sudah masuk datanya, kemudian pilih pemesanan, kita pilih lagi kliennya, kemudian kita inputkan di sini acara atau lokasi. Misalkan lokasinya gedung PT Garuda, seperti itu ya. Kemudian input layanan. Nah, di sini kita pilih dulu layanannya apa yang digunakan, misalkan multimedia. Misalkan ada item layanan yang digunakan, silahkan diinputkan. Item 1, item 2, volumenya berapa, misalkan 2. Kemudian kita klik tombol tambah, maka data yang sudah masuk. Kemudian frekuensinya misalkan 2, harganya misalkan 9.300. Misalkan klik proses simpan. Nah, maka datanya sudah masuk, dan di sini PPN masih 10%. Nanti kita ini sedang proses pengeditan, nanti PPN bisa digunakan secara custom, mau digunakan secara manual PPN 11%, atau mau tidak digunakan PPN. Dan ini masih pengerjaan, jadi
nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung coba aja seperti itu ya. Nah, di sini juga kita sudah ada total harganya, ya, total biayanya itu 19 juta karena dia ada 2 item, jadi 19.400.000. Totalnya PPN-nya sekian, jadi total PPN tambah dengan jumlah transaksinya yaitu 21 juta. Nah, di sini udah otomatis DP-nya 50%, jadi pembayaran DP segini. Nah, kemudian kita pilih metode pembayarannya, misalkan apa, kayak transfer. Oh, ternyata PT Garuda ini sudah melakukan transfer seperti itu ya. Jadi kita proses saja. Setelah melakukan transfer, kita proses. Nah, kemudian kita pilih kwitansi. Nah, ini jadi sudah ada kwitansinya. Misalkan sudah melakukan pembayaran itu, atau kita pilih invoice, cetak invoice untuk melakukan pembayaran dari totalnya seperti itu. Terus kalian ini juga nomor rekeningnya otomatis, oke. Kemudian lokasinya, tanggal, ada nama masuk perusahaan, dan nomor invoice-nya juga otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke transaksi sekalian. Nah, di transaksi ini ada PT Garuda sedang proses transaksi. Nah, misalkan kita update menjadi lunas, nanti akan pindah ke sini, atau kita update selesai maka akan pindah ke sini, dan batal berarti project tersebut batal. Oke, jadi kalau selesai bisa dikatakan ya project itu tidak berjalan lagi atau sudah selesai statusnya. Seperti itu. Kalau dia sudah lunas bisa dipindahkan ke sini. Caranya nanti sangat mudah. Oke. Nah, kemudian di sini ada detail Bapak sekalian. Misalkan pelunasan transaksi atau acara yang sudah selesai. Nah, misalkan ternyata project ini batal, klik pembatalan atau proses transaksi gitu kan. Nah, kemudian di sini ada beberapa sub. Jadi satu project itu ada beberapa sub. Di sini ada nomor ID transaksi, kliennya ini, kemudian ada freelance. Apakah di project ini menggunakan freelance? Silahkan diinput pada data input personal freelance. Pilih klik input, kemudian masukin datanya, namanya siapa, jumlah, biayanya berapa. Kemudian selanjutnya untuk biaya sewa apakah ada, silahkan dimasukin. Masukkan sewa, layanannya, kemudian masukkan sewa satu layanan. Oke, nanti datanya akan masuk ke sini seperti itu. Nah, untuk konsumsi apakah ada menggunakan biaya konsumsi, diinputkan BBM dan lain-lain sama juga, dan di sini nanti ada laporannya seperti itu. Nah, ini total jumlah transaksinya. Ternyata kita ada menggunakan biaya sewa 1 juta. Nah, konsumsinya 0, BBM 0, lain 0. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita lihat ke rekapitulasi. Kemudian di sini ada informasi total jumlah penjualan, jumlah operasional. Kemudian misalkan kita ingin melihat berdasarkan bulan, pilih bulannya seperti bulan Agustus, tahunnya seperti itu. Nah, di bulan Agustus ini ada beberapa layanan. Nah, ini tadi PT Balik seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah disesuaikan dengan format Excel-nya seperti itu. Dan ini juga sudah ada hasil baginya dari sisi investor dan lain-lain. Ini nanti disesuaikan juga. Kita lihat sebentar waktunya. Oke, kita lanjut lagi ke season 3 ya.